Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Kita akan membahas untuk weekly video, itu artinya kita membahas ya potensi pergerakan untuk 1 minggu ke depan sampai hari Jumat nanti gitu teman-teman. Oke, di sini kita akan bahas lagi. Untuk yang pertama kita mungkin juga akan bahas mengenai weekly candle. Kemudian kita akan bahas daily, lalu kita akan membahas mengenai open interest heatmap ya, lalu kita akan membahas news mingguan ya untuk 1 minggu ke depan, baru akan dilanjut dengan membahas intraday level pada gold ini sendiri gitu. Nanti kita juga akan bahas mengenai DXY. Jadi memang nantinya untuk video ini agak panjang ya, karena memang pembahasan kita cukup banyak dan memang agak rinci gitu penjelasannya gitu. Oke. Yang pertama kita akan bahas dulu mengenai news ya. Oke, di sini news untuk yang awal tahun di minggu pertama kita sudah dihadirkan oleh FOMC ya. Kemudian kalau kita perhatikan juga FOMC bagus ya, sesuai dengan prediksi ya dan pembahasan kita di video hari Jumat kemarin. Ya karena kalau kita perhatikan memang FOMC ini bagus karena contekan dari ADP-nya ya, ADP di sini itu 164 itu bagus gitu teman-teman. Lalu ini saya jobless claim-nya kalau kita perhatikan yaitu 202. Jadi memang dari komponen sininya aja ini udah cukup bagus gitu. Dan memang hasilnya itu tidak melenceng dari ADP dan juga jobless claim gitu. Kemudian kalau kita lihat dari tingkat pengangguran juga bagus ya. Nah, ini artinya dalam kategori di bawah ya, di bawah ekspektasi pasar gitu. Walaupun kalau kita perhatikan dari previousnya itu masih sama ya, jadi tidak ada kenaikan ataupun tidak ada penurunan gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya, untuk yang non manufacturing price ya di sini itu dari 58.3 turun ke 57.4. Kemudian kalau untuk yang ini ya, yang ISM nya ini memang kalau kita lihat dari 52.7 ke 50 ini juga cukup bagus gitu. Overall untuk hari Jumat memang newsnya itu bagus untuk DXY gitu. Lalu kalau kita perhatikan ya untuk minggu ini juga sebenarnya bagus ya gitu, untuk minggu kemarin sorry. Nah kemudian dari hasil report tenaga kerja itu bagus ya. Lalu kita juga mau lihat nih untuk minggu depan next week ya. Oke, di sini untuk besok tanggal 8 ya itu tidak ada news tapi ada holiday untuk Jepang ya di sini ya, JPY itu holiday ya. Kemudian di tanggal 10 Januari ini ada oil inventory dari newsnya di 2230. Lalu untuk yang tanggal 11 ya itu ada dari USD ya, USD ini ada core CPI ya, ini ada CPI report kalau kita perhatikan di sini. Kemudian ada jobless claim. Lalu untuk yang hari Jumatnya ini ada GDP untuk GBP ya, pound sterling. Lalu ada PPI untuk USD gitu. Lalu di sini kalau kita perhatikan ada bond option ya 30 years. Di sini untuk yang USD jam 1 pagi hari gitu. Lalu ini ada 10 years not option juga ya. Itu jam 1 pagi hari gitu. Kita perhatikan yang utamanya itu ada CPI dan juga PPI yaitu di hari Kamis dan hari Jumat untuk USD. Berarti dari hari Senin ya sampai hari Rabu itu tidak ada news ya gitu. Nanti ada newsnya itu di hari Kamis dan Jumat gitu teman-teman. Oke, kemudian kita lihat lagi ya, kita lanjut untuk bahas mengenai chart ya. Tapi chartnya di sini kita mau bahas lagi dari weekly ya. Untuk weekly-nya ini kalau kita perhatikan memang untuk gold ya itu belum bisa tembus di atas 2070 di area resisten ini. Bahkan kalau kita perhatikan untuk weekly candle di sini dia sudah coba ya kurang lebih dari November ya, Desember, kemudian sampai Januari ini, jadi udah 3 bulan ya dia coba untuk tembus 2070 atau closing lah bahasa di atas 2070 ya, tapi masih belum berhasil gitu. Jadi 2070 ini bisa jadi area yang memang patut kita perhatikan untuk ambil selling point gold ini sendiri.
di bawah 2070 masih cukup aman untuk sell. Artinya di atas 2070 dia akan kembali lagi untuk coba retest ya. Kalau sampai ada weekly candle ya, atau weekly candle ini dia berhasil close di atas 2070, berarti dia akan ada potensi untuk coba naik lagi ya ke level harga 2106 sampai 2110 gitu teman-teman, yaitu di Fibo 11% ya. Dan tertingginya ini ada di 2142 gitu ya, gitu. Oke, jadi selama weekly candle di bawah 2060 ya, atau sorry di bawah 2070 ya, itu dia masih potensi untuk turun dan retest kembali ke bawah dengan target harga itu di 2016 sampai 2020. Itu untuk weekly candle gold itu sendiri. Artinya kalau untuk weekly ini ya, atau minggu ini dia masih melanjutkan penurunan, berarti dia masih potensi nih untuk retest ke 2016 kembali gitu. Oke, dengan worst case penurunan bisa ke level harga 1990 dan 2000 gitu teman-teman. Oke, itu untuk weekly-nya. Overall kalau kita perhatikan untuk candle weekly ini masih uptrend ya, masih bagus, uptrendnya dipertahankan. Dan gold ini dikatakan uptrendnya berakhir untuk weekly candle itu ada di 1813 di sini. Nah, ini cukup jauh, jadi ya jangan terlalu banyak berharap untuk bisa kesini dalam waktu dekat lah ya gitu, kecuali memang DXY menguat ya, baru kita bisa berharap dalam waktu dekat gold ini akan mencapai ke 1813 kembali gitu. Jadi kalau kita lihat sih memang dari pelemahan DXY ya, itu gold masih akan bermain di range 2000 ke atas, artinya di atas angka 2000 ini gitu. Misalkan di 2050, 2070 ya, atau 2030-an gitu teman-teman. Oke, intinya kalau masih di atas 1990, potensinya itu masih terus akan bermain di range 2070 ya, sampai 2000 atau 000 kembali gitu. Oke, itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut untuk bahas daily-nya. Untuk daily-nya di sini kita ambil juga pakai Fibo ya. Jadi Fibo-nya itu kita ambil tarik dari 1810 ke 2148 gitu. Nah, ini kita mendapatkan area golden ratio. Ini masih pembahasan kita di tahun kemarin juga. Itu di area 1979 sampai 1940 gitu. Nah, untuk saat ini untuk area support terdekat di gold ini adalah 2019-2020 gitu. Ini di Fibo 38.2. Lalu kalau kita perhatikan juga di sini ya, ini ada terjadi multiple rejection untuk area supportnya. Ya, ini untuk terjadi terakhir rejection itu di tanggal 18 Desember 2023 kemarin gitu. Nah, ini kalau kita lihat juga dia hampir menyentuh 2018 ya, atau 2019 lagi, langsung dia naik lagi gitu. Jadi closing di candle daily-nya sih masih closing doji ya. Jadi udah 2 kali gold ini tuh closing doji gitu. Artinya marketnya gold ini masih indecision candle gitu untuk 2 hari ini gitu, dari hari Kamis dan juga hari Jumat. Lalu kalau kita perhatikan memang untuk petunjuknya, kalau kita lihat dari yang weekly ini ya, selama masih di bawah 2070 ya, atau bahasa itu di sini di bawah Fibo 23.6, ini kan 2069.13 ya gitu. Nah, di bawah ini gold itu masih potensi untuk menukik ke bawah ya, 2019 bisa dicapai, dan terendahnya itu bisa ke 1979 kembali gitu, atau retest kembali ke bagian golden ratio ini gitu. Cuman memang syaratnya itu adalah dia harus bisa dulu nih break dari angka 2000 ini teman-teman. Jadi selama masih di atas 2000 ya, gold ini masih akan coba retest ke 2070 bahkan ke 2111 gitu di Fibo 11% itu. Jadi memang secara candle ya, mau itu daily ataupun weekly itu masih seirama ya, masih senada untuk pergerakan yang masih uptrend semua. Untuk daily-nya pun masih uptrend gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat dari newsnya sih memang ini belum ada forecast yang cukup lengkap ya gitu. Nanti akan kita update kalau misalkan forecastnya udah lengkap gitu. Kalau dari CPI sih masih sama 0.3 juga. Terus ini untuk yang monthly CPI ini ada kenaikan ya.
Nah, untuk PPI-nya ini dari 0% ke 0.2. Ini sih sebenarnya kalau kita perhatikan positif untuk DXY gitu. Ini juga positif untuk DXY. Nah, ini imbang lah kalau yang ini gitu untuk DXY gitu. Jadi memang kalau dilihat dari hasil forecast ya, ini kan masih forecast, ini masih lebih pro ke USD gitu. Artinya USD masih potensi untuk menunjukkan kenaikan lagi. Berarti kalau kita lihat dari forecast, candle pertama masih selling on gold gitu. Nah, target di 1979 dan juga 2019 gitu. 2019 terus di angka 2000 ya. Di sini jangan lupa juga sama 1990, baru kita lari ke 1979 yaitu di area support yang ini. Gitu, teman-teman. Oke. Itu ya untuk pembahasan high time frame dari gold ini sendiri. Sekarang kita coba lihat lagi untuk open interest heat map. Jadi sebelum kita lihat intraday ya, ada baiknya kita lihat interest heat mapnya dulu. Nah, di sini kita pakai yang 2 day to expire, ya artinya 2 hari untuk expire ya, menuju expire dia. Ini kalau kita perhatikan untuk sehari kan gold itu ada di 2045 ya di sini harganya. Oke, berarti untuk next supportnya dia itu ada mulai dari 2025 ya, karena kan bagian put money ya, ini jadi area support itu dia mulai ada 122 sampai 2010 gitu. Artinya 2010 ya, 2015, 2020 ya, ini adalah multiple supportnya dia gitu untuk gold ini sendiri gitu. Saya begitu dia break dari 2040 nih ya, 2040 dia break, berarti dia potensi untuk retest kembali ke 4 level ini gitu. Nanti ke bawahnya di mana? Kalau di bawahnya itu ini 2000 gitu, teman-teman. Nah, di atas 2050 ya, ini kan jadi game changer juga untuk gold ya, 2050 ini. Di atas 2050 berarti gold mulai 2050 2055 ya, 2 level ini ya, game changer untuk gold ini sendiri. Artinya gold itu akan coba retest kembali ke 2070 karena 75 ya di sini ya, sampai 2090 kembali gitu. Nah, ini multiple resisten untuk gold ya, yang perlu kita perhatikan gitu, teman-teman. Nanti next targetnya di atas 2090, berarti kurang lebih di 2100 ya. Dan belum ada lagi sih, ini masih kecil-kecil semua, paling yang paling potensi tadi 2100 doang gitu ya. Cuma kalau kita lihat memang potensi naiknya itu karena pergerakan gold itu masih uptrend ya, di atas 2070 ini itu masih potensi ke 2085 dan 2090 sorry di sini. Karena kalau kita perhatikan ya, untuk kedua level ini ya, terutama di 2090 itu masih cukup banyak yang ngantri gitu. Dan kalau kita lihat nih dari 19 DTE ya, ini kan 11.000. Nah, 11.000 itu di 2080 gitu, teman-teman ya, 2080 artinya di atas 2070 masih potensi nih ke sini dia gitu. Oke, tapi kita masih lihat dulu nih di bagian 2050 dan juga 2055 ini gitu. Itu kalau dari interest heat mapnya gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita mau cek lagi nih untuk intraday level ya. Oke, ini untuk intraday sebentar kita atur dulu. Nah, intraday mungkin kita lebih enaknya bahas DXY dulu ya. Oke, sini DXY. Nah, yang menarik dibahas di sini adalah kemarin itu pada saat NFP ya, banyak yang tanya ya ke saya melalui DM di Telegram ya, kenapa sih kok hasil newsnya ini kan kalau kita lihat ya NFP itu bagus gitu. Oke, hasil news dari NFP ini kan bagus, tapi kenapa si DXY ini ya malah melorot turun ke bawah gitu ya. Padahal kalau kita lihat nih selama 2 hari ya, mulai dari hari Kamis ya dan hari Jumat, hasil news itu bagus semua untuk DXY gitu. Bahkan ini all green ya untuk DXY gitu. Ini juga all green untuk DXY. Tapi DXY ini kok
malah turun gitu. Nah, itu kan jadi pertanyaan juga untuk kita semua, terutama untuk yang baru terjun ke dunia forex trading ini ya gitu. Nah, jadi perlu saya ingatkan ya, karena news yang kita lihat ya di sini atau yang memang kita alamin itu hanya bersifat momentum saja gitu sebenarnya. Jadi overall setelah news, pergerakan si currency atau si falas ini sendiri ya, si forex ini sendiri itu akan kembali ke bagian pergerakan awalnya dia gitu. Oke, makanya kenapa sih ada yang namanya trapping setup ya pada saat news, atau ada news setup gitu yang memang hanya dipakai khusus untuk news saja, karena news ini adalah bentukannya itu untuk momentum. Kita memanfaatkan momentum pergerakan dari data yang dihasilkan oleh si news itu sendiri gitu. Semua news begitu, baik itu NFP, FOMC ya kan, atau ADP ya kan, atau CPI, PPI gitu. Jadi kita hanya memanfaatkan pergerakan momentumnya saja gitu. Momentum itu artinya tidak bisa dipertahankan untuk jangka waktu yang panjang gitu. Biasa itu hanya untuk short term atau intraday gitu teman-teman. Kalau untuk jangka panjang biasanya tetap si currency ini atau si forex trading ini ya akan berbalik lagi ke pergerakan awalnya gitu, yaitu adalah dia akan mengikuti proyeksi atau ekonomi yang memang sedang dialamin oleh negara itu sendiri gitu teman-teman. Oke, jadi saya harap kalian mengerti ya dari pembahasan saya yang tadi mengenai news. Kenapa sih newsnya bagus tapi DXY malah condong turun, bukan naik ke atas gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lihat gini, pada saat FOMC dirilis ya, pada saat FOMC dirilis, FOMC NFP gitu di jam 20.30, oke di sini itu kan hasilnya bagus ya untuk DXY 216 ya, bahkan di atas ekspektasi pasar gitu yang memang diekspektasikan menurun gitu. Nah, kita juga sudah bahas ya kalau memang hasil newsnya itu bagus, potensi FOMC NFP ini bagus gitu, karena ADP dari dan job slam ini bagus semua gitu. Oke, kita lihat di 20.30. Pada 20.30 kita cek dulu nih si DXY ya. Habis itu kita baru cek gold itu sendiri. Oke, 20.30 tanggal 5 ya. Kita pakai 30 menit ya. Oke, ini untuk 20.30. Jadi bentar, biar gampang ini digedein dulu. Nah, jadi pada saat terjadi news di jam 20.30 ini DXY sempat naik gitu, sesuai dengan newsnya gitu. Oke, sesuai pergerakannya ya, momentumnya dapat. Begitu hasil NFP rilis dan bagus ya, DXY naik ke atas gitu, bullish gitu. Oke, sekarang kita coba cek lagi untuk gold ini sendiri. Sekarang kita cek gold itu di 30 menit aja. Nah, pada saat 20.30 ya, ini 20.30 yang ini ya gitu, gold itu turun gitu. Nah, ini turun, maka saya kasih nih tanda low dari NFP, dia turun ke 2045 gitu. Nah, 2045 ini saya masuk juga nih buy gitu, 2027 2025 ya, range-nya itu saya masuk buy gitu, dan puji Tuhan profit gitu ya. Nah, di sini artinya pergerakan si apa ya, forex ini atau gold dan juga DXY itu sesuai dengan data news gitu. Hanya saja yang seperti awal saya bilang ya, yang saya katakan kalau news ini hanya momentum gitu. Jadi ini momentum news nih gitu. Newsnya bagus untuk DXY, berarti si DXY ini ya naik ya, gold ini ya, gold ini turun gitu, gold turun gitu teman-teman, dia turun gitu. Jadi momentumnya dapat gitu. Setelah itu ya, si harga komoditas ini atau si harga valuta asing ini ya, DXY falas ini itu kembali lagi ke pergerakan awalnya sesuai dengan sentimen market
yang memang sedang terjadi gitu dari awal gitu ya. Memang kayak misalkan kelonggaran dari Fed itu sendiri, kebijakannya gitu. Terus kayak misalkan penurunan suku bunga itu kan maksudnya kayak proyeksi ekonomi yang memang sudah diterapkan sesuai dengan si Fed itu sendiri atau pemerintah dari negara tersebut gitu teman-teman. Jadi secara pergerakan untuk DXY memang masih downtrend ya. Jadi news itu hanya sebagai momentum. Lalu secara pergerakan gold ini masih uptrend. Jadi news itu hanya sebagai momentum untuk menurunkan harga gold ini sendiri gitu teman-teman. Makanya biasa kalau kita trading news itu kita nggak pernah hold untuk jangka panjang, karena kita hanya memanfaatkan momentum sesaat saja gitu. Oke. Jadi sampai sini cukup paham ya mengenai pembahasan news ya. Oke, di sini kita lanjut lagi. Kalau untuk DXY ya memang di 4 jam itu dia downtrend, dan memang pada saat FOMC lagi. Pada saat NFP kemarin dia sempat naik ya, hampir menyentuh 38.2 gini. Jadi 103.18 gitu. Hampir dia menyentuh, ini kan juga level yang kita pantau ya gitu untuk DXY. Jadi dia itu nutup gap yang ada di sini teman-teman gitu. Nah ini sebenarnya masih ada gap lagi nih di atas ini gitu. Tapi gapnya ini masih butuh tantangan lagi, rintangan untuk bisa break di 38.2 ini gitu. Nah ini kalau kita lihat memang dia masih saddle pressure ya, karena belum bisa break dari current height-nya yang di sini itu di level harga 102.45 sampai 102.65 gitu. Berarti ini secara pergerakan untuk DXY masih downtrend ya, kecuali memang candlenya ini untuk yang 4 hours ya, yang minimal 1 jam lah, itu bisa close di atas 102 poin berapa tadi, poin 65 gitu. Kita kasih tanda aja dari sini. Nah gitu, kalau dia bisa close di atas 102.65 baru nih ada pergerakan perlawanan untuk naik ke 103 kembali gitu. Nah dari situ baru si DXY ini mulai ada perlawanan dari buyernya. Kalau saat ini sih belum ada perlawanan dari buyer gitu, karena ini bisa dikatakan untuk koreksi aja nih, yang kenaikan dari 162 ya ke harga 102.65 ini bisa dikatakan koreksi, karena dia belum bisa break nih dari level area ini. Kecuali dia bisa break baru kita katakan ini ada perlawanan dari buyer dan DXY mulai masuk ke dalam masa transisi tren kembali gitu. Oke. Jadi selama di bawah 102.65 DXY masih potensi untuk menunjukkan penurunan ya, dengan target di level 101.74, kemudian di 101.36, dan terendahnya itu bisa ke 100.62 kembali gitu. Artinya gold ini masih ada chance untuk coba naik lagi ya, untuk coba naik lagi ke level retest kembali ke 2050 dan 2048 gitu. Dengan kenaikan tertinggi itu bisa masuk lagi ke dalam level harga ya 2064 ya dan 2066 gitu. Oke, sebenarnya kemarin itu saya ada pasang sell limit ya di 2064 gitu, cuma brokernya harganya sih lebih tepat nih ya, harganya itu nggak nyampe 2064, hanya sekitar 2063.95, lalu harga langsung turun ke bawah ya 2042 gitu. Jadi cuma dapat buy aja untuk kemarin gitu, tapi nggak apa-apa ya, namanya juga trading, kita nggak bisa memaksakan market itu harus sesuai dengan pandangan kita gitu. Jadi ya itulah lika-liku kehidupan trading ya gitu, kadang dapat, kadang beda satu pip lagi tau-taunya nggak dapet gitu kan untuk entry kita. Jadi ya disyukurin aja gitu, yang penting nggak loss itu sudah sangat baik gitu ya. Ini untuk high NFP, artinya ini low NFP, ini high NFP untuk hari Jumat kemarin gitu. Nah ini kalau kita lihat untuk gold ini ya, dia akan kembali lagi ke sideways zone-nya. Ini kan kalau kita lihat nih 2050, 2048 jadi area resisten ya. Ini balik lagi dia juga ke area resistennya 2050, 2048. Lalu untuk area support itu di 2042 dan 2038 gitu. Ya 2038 sampai 2037 lah di sini ya.
cuma saya ambil di 2038 gitu ya. Ini jadi area sideways dia lagi. Kita akan tunggu lagi nih hari Senin nanti sampai dia bisa break dari salah satu kedua level tersebut. Kalau dia break di atas 2050 ya, berarti gold ini akan ngambil lagi ke 2045 2057 di sini, dan tertingginya itu di 2064 dan 2066 gitu. Ya, let's see aja bagaimana. Soalnya kemarin juga kalau kita perhatikan secara lower time frame ya, untuk gold ini itu kan sudah break dari trendline ya. Ini juga sudah kita bahas di hari Kamis dan hari Rabu minggu kemarin ya. Kalau kalian perhatikan, mungkin kalian juga ada dapat sell di sini. Congrats ya, kalau kalian dapat sell lumayan nih sampai 2033 2030 ya kan, untuk selling pointnya gitu. Nah, ini kalau kita lihat memang dia sudah berubah ya, sudah keluar trendline, artinya dia sudah tidak dalam posisi uptrend gitu. Nah, ini dia downtrend, dia turun ya, ini udah confirm. Nah, ini posisinya adalah untuk gold ini sedang sideways untuk 30 menit atau lower time frame nya. Tapi kalau untuk high time frame ya, kayak daily ya kan, weekly, itu dia masih uptrend gitu teman-teman. Jadi ini kita mesti wait and see dulu ya untuk area gold ini sendiri. Tapi kalau misalkan dia belum bisa break dari 2048 dan 2050, bisa jadi sell point pertama ya, ini sell point kedua, dan ini sell point ketiga gitu. Lalu ini 2042 2038 ya, mungkin saya prefer itu di 2040 ya, 2040 ke bawah lah gitu, atau 2040 pas ya, nanti sampai kurang lebih ke sini. Nah, 2037 gitu untuk buy pointnya. Nah, di sini jadi nggak dari 42 gitu kan, kita ngambil dari 40-an aja ya, 40 41 lah gitu, sampai ke 37 range ya. Nanti SL nya itu di bawah 37, misalkan SL di bawah 36 gitu. Itu kalau udah confirm kita bisa ambil buy ya di sini. Jadi ini sell, ini buy kedua itu di 2033 2030 ya, buy point kedua. Lalu buy point ketiga itu di 2020 ya, dan 2016 gitu. Jadi nanti kita lihat dulu ya bagaimana harga merespon ketika dia mengenai area-area yang sudah kita diskusikan ya. Kalau ada konfirmasi baru kita masuk buy ataupun sell tersebut gitu teman-teman. Untuk saat ini sih dia masih sideways ya, dia balik lagi ke dalam trend sideways dia gitu. Tapi kalau kita bisa manfaatin ya, di sini bisa jadi area sell pertama. Nah, ini bisa jadi area buy pertama kita gitu. Tapi kalau saya lebih prefer lagi, memang masih fokusnya lebih ke sell, karena gold ini masih berada di bawah 2070 ya di sini, dan juga di bawah 2050. Jadi masih condong untuk seller pressure ke bawah gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Ya, nanti let's see aja, kita sesuaikan dengan pergerakan market. Untuk lebih jelasnya dan lebih lanjut akan kita diskusikan kembali di channel Telegram Juna Trading ID dan juga Instagram Juna Trading ID. Oke, dan juga kita akan upload intraday video seperti biasa, itu kita juga bisa diskusikan di sana. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.